akui adalah hilangnya kata pakai. Dan saya tidak sengaja. Kalau saya sengaja menghilangkan, ngapain saya ngaku di ILC tanggal 11 Oktober? Buniyani otomatis dihujat oleh netizen. Ya, meskipun Amin Rais mendirikan Partai Umat secara berdarah-darah, tidak terhitung sampai berapa waktu, tenaga pikiran, dan uang yang telah dia habiskan. Namun demikian hasilnya masih tetap saja tidak seperti yang diharapkan. Seperti bukannya menambah, sejumlah kader partai itu malah semakin berkurang. Tak terhitung jumlah kader partai itu yang mengundurkan diri karena begitu banyaknya, seperti Agung Mouzin dan juga Neno Warisman. Ya, beberapa kader Partai Umat Depok juga telah mengundurkan diri. Sementara di Pulau Batam, ratusan kader itu juga mundur. Begitupun di Sulawesi Selatan ada banyak pengurus yang angkat kaki dari Partai Umat itu. Ya, dan puncaknya adalah Partai Umat ditetapkan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU pada tahun 2022 silam, sehingga tidak bisa ikut di dalam pemilu 2024. Banyak yang menyangka perjalanan Partai Umat tamat waktu itu, mengikuti jejak partai idaman yang sudah tamat duluan. Ternyata tidak. Komisi Pemilihan Umum zaman now berbeda dengan KPU zaman dahulu. Kalau KPU zaman dahulu tidak punya toleransi untuk partai yang kurang syarat, sedangkan KPU zaman sekarang memberi kesempatan kepada Partai Umat untuk melengkapi syarat agar lolos verifikasi, sehingga Partai Umat yang awalnya dinyatakan tidak lolos akhirnya bisa ikut pemilu. Sudah dikasih kesempatan untuk pemilu, tetapi tetap saja partai berwarna hitam itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan berdasarkan hasil survei, elektabilitas Partai Umat itu hanya 0,5%. Ya, kecil banget. Namun demikian justru yang besar adalah bobroknya. Seperti di saat partai itu menggelar Rakernas, ya 11 HP hilang plus 1 wartawan mengalami pelecehan seksual. Asli sadis banget. Padahal slogannya begitu keren, lawan kezaliman tegakkan keadilan. Kalah slogan Partai Demokrat, katakan tidak pada hal korupsi. Namun demikian, di antara begitu banyak partai politik yang menggelar Rakernas sejak dahulu sampai sekarang, baru di Rakernas Partai Umat ada kejadian kecopetan dan pelecehan seksual. Ya, benar-benar sangat-sangat memalukan. Padahal agar bisa lolos ke Senayan ada syaratnya, yakni harus mendapatkan suara minimal 4%. Lalu beberapa kadernya juga punya ambisi politik yang lain, seperti Ridho Rahmati ingin menjadi gubernur Jakarta, Amin Rais ingin partainya menyalip Partai PAN, serta Buniyani berambisi menjadi wali kota Depok. Oleh karena itu, Buniyani sangat getol mengkampanyekan partainya itu di media sosial. Pokoknya segala hal itu disampaikan di Twitter miliknya, di akun Twitter miliknya @buniyani, agar masyarakat bisa memilih Partai Umat. Mulai dari mengatakan Kaisang Plonga-Plongo, calon wali kota Depok semestinya hafal Al-Quran, menyuarakan people power atau pelengseran Presiden Jokowi, hingga mengklaim bergabung dengan Partai Umat artinya mencari keselamatan akhirat. Ya, atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, jadilah menjadi kader Partai Umat. Ya, memilih calon legislatif dari Partai Umat dan dukunglah Buniyani sebagai calon wali kota Depok dari Partai Umat. Karena kunci surga Amin Rais yang pegang, bukan malaikat Ridwan. Ya, tak hanya itu, Buniyani juga mengatakan orang yang cerdas masuk Partai Umat. Orang cerdas masuk Partai Umat, ahlan wa sahlan, demikian katanya. Ya, berarti orang yang tidak cerdas masuk PKS begitu ya. Tak menunggu waktu yang terlalu lama, karena beberapa pernyataannya itu, Waketum Partai Umat itu langsung digarap oleh warganet. Sampai cerdaskah? Ingat nggak kenapa pernah di penjara? Video full dan sudah diedit saja nggak paham, main langsung voting saja terus di penjara.
Nenowarisman. Ya, beberapa kader Partai Umat Depok juga telah mengundurkan diri. Sementara di Pulau Batam, ratusan kader itu juga mundur. Begitupun di Sulawesi Selatan ada banyak pengurus yang angkat kaki dari Partai Umat itu. Ya, dan puncaknya adalah Partai Umat ditetapkan tidak lolos verifikasi faktual oleh KPU pada tahun 2022 silam sehingga tidak bisa ikut di dalam pemilu 2024. Banyak yang menyangka perjalanan Partai Umat tamat waktu itu mengikuti jejak partai idaman yang sudah tamat duluan. Ternyata tidak. Ya, Komisi Pemilihan Umum zaman now berbeda dengan KPU zaman dahulu. Kalau KPU zaman dahulu tidak punya toleransi untuk partai yang kurang syarat, sedangkan KPU zaman sekarang memberi kesempatan kepada Partai Umat untuk melengkapi syarat agar lolos verifikasi. Sehingga Partai Umat yang awalnya dinyatakan tidak lolos akhirnya bisa ikut pemilu. Sudah dikasih kesempatan untuk pemilu tetapi tetap saja partai berwarna hitam itu tidak ada perkembangan yang signifikan. Dan berdasarkan hasil survei, elektabilitas Partai Umat itu hanya 0,5%. Ya, kecil banget. Namun demikian justru yang besar adalah bobroknya. Ya, seperti di saat partai itu menggelar rakernas, ya 11 HP hilang plus 1 wartawan mengalami pelecehan seksual. Asli sadis banget. Padahal slogannya begitu keren, lawan kezaliman tegakkan keadilan. Kalah slogan Partai Demokrat, katakan tidak pada hal korupsi. Namun demikian di antara begitu banyak partai politik yang menggelar rakernas sejak dahulu sampai sekarang, baru di rakernas Partai Umat ada kejadian kecopetan dan pelecehan seksual. Ya, benar-benar sangat-sangat memalukan. Padahal agar bisa lolos ke Senayan ada syaratnya, yakni harus mendapatkan suara minimal 4%. Lalu beberapa kadernya juga punya ambisi politik yang lain, seperti Ridho Rahmadi ingin menjadi gubernur Jakarta, Amin Rais ingin partainya menyalip Partai PAN, serta Buniyani berambisi menjadi wali kota Depok. Oleh karena itu, Buniyani sangat getol mengkampanyekan partainya itu di media sosial. Pokoknya segala hal itu disampaikan di akun Twitter miliknya @buniyani agar masyarakat bisa memilih Partai Umat. Mulai dari mengatakan Kaisang Plonga-Plongo, calon wali kota Depok semestinya hafal Al-Quran, menyuarakan people power atau pelengseran Presiden Jokowi, hingga mengklaim bergabung dengan Partai Umat artinya mencari keselamatan akhirat. Ya, atau dengan kata lain, kalau mau masuk surga, jadilah menjadi kader Partai Umat. Ya, memilih calon legislatif dari Partai Umat dan dukunglah Buniyani sebagai calon wali kota Depok dari Partai Umat. Karena kunci surga Amin Rais yang pegang, bukan malaikat Ridwan. Ya, tak hanya itu, Buniyani juga mengatakan orang yang cerdas masuk Partai Umat. Orang cerdas masuk Partai Umat, ahlan wa sahlan, demikian katanya. Ya, berarti orang yang tidak cerdas masuk PKS begitu ya. Tak menunggu waktu yang terlalu lama karena beberapa pernyataannya itu, Waketum Partai Umat itu langsung digarap oleh warganet. Sampean cerdaskah? Ingat nggak kenapa pernah dipenjara? Video full dan sudah diedit saja nggak paham? Main langsung posting saja terus dipenjara. Yang kayak gitu ngaku cerdas, demikian kata pemilik akun Twitter Christian Simat. Ya, benar banget, kalau orang cerdas tentu tidak akan mau memposting video editan yang mengundang salah tafsir orang lain. Pakai bikin caption hoak pula, menghilangkan kata pakai dari yang disampaikan Ahok. Terakhir apa yang terjadi? Anies yang untung, Buniyani yang buntung. Anies beserta kadrun PA 212 semakin punya senjata untuk memainkan isu agama dalam rangka memenangkan Pilgub. Sementara Buniyani divonis 1,5 tahun penjara.
Mirisnya kembali pasca keluar dari penjara, Buniani tidak diperdulikan sama sekali oleh calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, yaitu Anies Baswedan. Padahal selain mendekam di penjara, Buniani juga menjadi pengangguran dan kuliah S3-nya terhenti. Anies memang betul sadis, mentang-mentang terpilih menjadi DKI 1 lupa dengan orang yang telah berjasa untuk mendukungnya. Sebenarnya kalau diberi jabatan sebagai anggota TGUPP, Buniani pasti mau lantaran gajinya besar. Berarti Anies bukan orang cerdas ya, karena bukan kader Partai Umat, demikian kata pemilik akunnya. Ya, jangankan orang lain, Anies saja tidak mau menjadi kader Partai Umat. Yang di luar Partai Umat goblok semua. Haha, kadal memang berbeda, demikian kata akun Ahmad Abdul. Begitulah kura-kura yang ada di pikiran daripada Buniani. Orang yang pinter minum tolak angin, orang yang cerdas masuk Partai Umat, sedangkan orang bodoh menjadi kader Partai Demokrat. Sementara yang ada di benak masyarakat lain menjadi kader Partai Umat itulah yang konyol karena tidak punya masa depan. Demikian artikel ini dikutip dari siwo.com dan ditulis oleh Ferry Padli. Terima kasih. Mulai daripada